Hai, apa kabar Unlimited Generation? Senang sekali bisa sharing lagi firman Tuhan di Unlimited Generation walaupun lewat online. But I'm so excited. Oke, langsung aja. Saya dikasih tema atau judul The Impact. Ini keren banget judulnya, karena memang kehidupan kita itu harus memberi dampak. Sekarang bagaimana supaya kehidupan kita bisa memberi dampak? Nah, saya kasih judul khotbah saya, Impact with Love. Impact with Love. Apa saudara-saudara? Apa guys? Ya, Impact with Love. Memberi dampak melalui kasih, memberi dampak dengan kasih. Yohanes 21 ayat 15, di situ Yesus bertanya kepada Petrus setelah Yesus bangkit dari kubur, dari kematian, menang atas maut. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab dia, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Gembalakanlah domba-dombaku ini bicara mengenai pelayanan. Bicara mengenai pelayanan yang berdampak. Kalau di bahasa Inggrisnya dipakai kata feed. Feed my lamb, feed my sheep, shepherd my lamb, shepherd my sheep. Jadi memberi makan, menggembalakan, memberi makan, artinya memberi pengaruh, memberi dampak yang baik. Dan untuk memiliki pelayanan yang memberi dampak, untuk memiliki kehidupan yang bisa mempengaruhi orang datang kepada Tuhan, firman Allah berkata bahwa yang perlu kita lakukan pertama adalah mengasihi Tuhan. Oke, teman-teman, selama 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan, yang Tuhan cari hanya satu. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus, Tuhan tidak tanya kepada Petrus, "Berapa banyak karunia yang engkau punya? Berapa banyak pelayanan yang sudah engkau buat?" Sebab pelayanan tanpa kasih sia-sia. Kita harus membangun pelayanan kita di atas kasih. Makanya Tuhan Yesus mau membangun fondasinya Petrus. 3,5 tahun yang Yesus cari hati Petrus yang mengasihi dia. Saudara, pada akhirnya dari pengiringan kita kepada Tuhan, yang Tuhan cari hati kita yang mengasihi dia. Waktu Daud mau diurapi menjadi raja, Samuel pergi ke rumah Daud. Daud waktu itu nggak ada, tapi kakak-kakaknya udah ngumpul. Waktu Samuel melihat seorang dari kakak Daud, tinggi perawakannya, backgroundnya bagus, punya wibawa, lalu Samuel berkata dalam hatinya, "Pasti ini dia nih yang Tuhan pilih." Lalu Tuhan bicara kepada Samuel, "Samuel, aku nggak lihat tampang, aku lihat hati." Waktu itu Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, stop melihat yang nampak di luar, tapi mulailah belajar melihat hati, menyelidiki hati, karena itu yang aku mau." Tuhan Allah yang menyelidiki hati. Dia tidak bisa ditipu dengan semua yang kita buat, sedangkan hati kita jauh daripada dia. Dari semua yang kita bisa buat, dia hanya pengen hati kita mengasihi dia. Dan Daud dipilih bukan karena dia punya kemampuan, tapi karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara mau memiliki kehidupan yang berdampak, yang Tuhan minta pertama, kasihi dia. Hal mengasihi adalah hukum yang terutama yang pertama. Hukum terutama yang kedua adalah mengasihi sesama. Hukum terutama yang pertama adalah mengasihi Tuhan.
kalau ini adalah hukum yang paling utama, berarti hal ini adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara mau menyenangkan hati Tuhan, yang pertama saudara buat adalah kasihi Tuhan. Terus firman Allah berkata bahwa pada akhirnya ada tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kalau kita punya iman yang luar biasa, kita bisa membuat banyak mukjizat. Kita bisa membuat banyak orang terpukau dengan kita. Tapi Tuhan bilang, yang terbesar adalah kasih. Waktu engkau memiliki kasih, engkau sedang membuat Tuhan terpukau dengan engkau. Kalau engkau hanya memiliki karunia-karunia ataupun iman, manusia bisa terpukau karena imanmu akan membuat mujizat demi mujizat terjadi, dan mujizat-mujizat itu membuat orang look up kepada kita. Tapi hati kita yang penuh kasih kepada Dia itu yang Tuhan cari. Saudara, waktu Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya 3 kali. Artinya ini sangat penting. Ini sangat penting. Di mata Tuhan hal kasih itu sangat penting. Lalu Tuhan bertanya kepada Petrus itu, apakah engkau mengasihi aku? Itu bahasa aslinya agape. Jadi bunyinya seperti ini. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Lalu Petrus menjawab dia, ya Tuhan, aku filia kepadamu. Petrus sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanyanya agape, dia jawab filia. Sekarang apa itu agape? Agape itu adalah kasih tanpa syarat, atau kasih Allah. Kasih yang kita mengasihi tanpa ada alasan. Waktu sudah tidak ada alasan, kita tetap mengasihi. Itu kasih agape. Lalu Petrus menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, aku filia kepadamu. Apa itu filia? Filia itu kasih kepada manusia, kasih kepada saudara, kasih kepada teman. Kasih manusia artinya kasih yang terbatas. Artinya Petrus mau bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau keadaan baik aku akan mengasihi engkau, tapi kalau keadaan tidak baik aku tidak mampu mengasihi engkau. Paling tidak Petrus jujur, tapi ini arti dari filia. Jadi Petrus menjawab bahwa Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Karena kasih manusia itu kasih yang terbatas. Tapi saudara tahu, Tuhan tanya kedua kali karena Petrus tidak menjawab. Waktu dia bertanya mengenai agape, Petrus menjawab dengan filia. Artinya Petrus tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya untuk kedua kali. Saudara, pertanyaan kedua ini semacam desakan. Desakan kepada Petrus. Tuhan mau kasih tahu, Petrus, engkau tidak bisa mengikuti aku dengan kasih filia. Engkau harus mengasihi aku dengan kasih agape. Engkau harus ingat waktu engkau mengasihi aku dengan kasih filia, engkau menyangkal aku. Engkau lari meninggalkan aku. Tapi kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus mengasihi aku dengan kasih agape. Itu satu-satunya cara supaya engkau tidak gagal di tengah jalan. Yang Tuhan minta kasih agape. Saudara, kalau saudara punya pacar, ada yang punya pacar, angkat tangan. Ada yang nggak ngaku, bahaya loh. Kalau nggak ngangkat tangan bahaya. Artinya lu lagi kasih tahu kalau lu nggak punya pacar, you available. Iya kan? Harus angkat tangan. Ada yang punya pacar. Nah, gitu.
Oke ya. Kalau saudara punya pacar, kemudian pacarmu berkata kepada engkau, dia berkata, walau badai menghadang aku akan hadapi demi engkau. Iya kan? Walau badai menghadang, asik, iya kan? Tapi waktu malam minggu udah janjian dia mau ke rumah. Janjinya jam 7 malam mau makan malam di rumah kamu. Udah jam 7.30 dia nggak muncul. Lalu kamu telepon dong. Di mana ya? Kok nggak datang? Ya kan? Langsung dia bilang, sorry yang lagi rintik. Kemarin bilang, ya kan? Kemarin bilang badai hujan menerpa aku hadapi demi engkau. Sekarang malam minggu nggak bisa datang hanya gara-gara rintik. Saudara jangan percaya kalau dia mengasihi engkau. Kasih kita itu diuji lewat masalah. Kalau engkau pacaran jarak jauh dan pacarmu tetap setia, kasihnya kasih yang sejati. Itu benar dia mengasihi engkau. Tapi kalau jarak jauh dia nggak setia, itu cinta biasa aja. Tapi yang Tuhan butuh cinta luar biasa, iya kan? Kayak lagunya Admes. Cinta luar biasa. Itu yang Tuhan cari. Dan cinta luar biasa ini bisa diuji kalau ada masalah. Kita bisa nyanyi di gereja, I love you, I love you, I love you Lord, iya kan? Tapi waktu ada masalah baru membuktikan kasih kita kepada Tuhan seperti apa, benar nggak? Benar nggak? Kalau keadaan baik-baik saja dan kita berkata I love you Lord, biasa. Luar biasa waktu di dalam masalah, doa belum dijawab, udah doa-doa minta jodoh Tuhan belum kasih-kasih, ya kan? Udah doa minta kerjaan Tuhan belum kasih-kasih, ya kan? Akhir bulan duit nggak ada, tapi kita masih bersemangat cinta Tuhan, bersemangat ke kebaktian kaum muda, bersemangat mengasihi Tuhan. Itu cinta luar biasa. Itu cinta sejati kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan diukur oleh masalah. Makanya Tuhan minta kepada Petrus, Petrus kamu nggak bisa mengasihi aku dengan kasih filia, kamu akan gagal di tengah jalan. Itu kasih biasa. Kamu mau kasih luar biasa, kamu mau memberi aku kasih yang luar biasa, waktu dalam masalah kamu tetap mengasihi aku. Itu kasih agape. Seperti Yesus, cinta luar biasa, kasih agape. Dia mati bagi Petrus yang menyangkal dia. Dia mati bagi murid-murid yang lain yang lari meninggalkan dia. Dia mati bagi mereka yang menyalibkan dia. Ini cinta luar biasa. Ini kasih Allah. Ini kasih tanpa syarat. Ini kasih seperti ini yang Yesus minta dari Petrus. Jadi saudara, kalau saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, hanya masalah yang bisa membuktikan bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi mari kita buat keputusan malam ini mengasihi dia dengan kasih agape. Waktu Petrus, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus ketiga kali, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Maka Petrus berkata, ya Tuhan, aku agape kepadamu. Petrus menjawab ini seperti satu jawaban iman. Dia tahu bahwa secara manusia dia tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Tapi pengiringan kita kepada Tuhan ini bukan mengenai kita mampu atau tidak mampu. Ini mengenai kita mau atau tidak mau. Dan Petrus memutuskan hari itu, ya saya mau mengasihi engkau dengan kasih agape. Tugas kita berkata ya kepada Tuhan. Tugas Tuhan memampukan kita. Amin.
Amin. Jadi yang Tuhan minta daripada kita adalah kita mengasihi Dia dengan kasih agape. Waktu kita mengasihi Dia dengan kasih agape, pelayanan kita mulai berdampak. Iya kan? Kehidupan kita mulai berdampak. Main gitar kita mulai berdampak. Waktu kita mengangkat pujian penyembahan mulai berdampak. Waktu kita bicara dengan orang lain, waktu kita ketemu teman di sekolah, teman di kampus, dan kita ngobrol, mereka merasa ada perbedaan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kita nggak bisa hidup dalam kekudusan kalau kita tidak mampu mengasihi Dia dengan kasih agape. Kenapa? Kita akan berhenti hidup kudus waktu keadaan menjadi sulit. Kita akan berhenti hidup benar waktu keadaan menjadi sulit. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, berapapun masalah yang datang, apapun yang engkau doakan, kalau Tuhan gak dengar, it's no problem Tuhan. Gak apa-apa, aku tetap mengasihi engkau. Maka engkau mampu berdiri dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Yang sering mengalahkan orang apa? Masalah. Tapi kalau engkau mampu berdiri mengasihi Tuhan dalam masalah, tidak ada yang lagi yang bisa mengalahkan engkau. Dan kemudian Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau dalam bahasa Inggris ada 3 kata yang dipakai. Pertama, feed my lamb. Kemudian shepherd. Kemudian feed. Jadi 2 kali dipakai kata feed. Artinya kita memberi makan. Memberi makan domba-domba Allah. Memberi makan ini maksudnya memberi pengaruh, memberi dampak. Kita baru bisa memberi dampak kalau kita pertama mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita mampu berdiri dalam kekudusan. Waktu kita mampu berdiri dalam kekudusan, trust me. Trust me. Perkataanmu akan berdampak. Keberadaanmu di tengah teman-temanmu akan berdampak. Lambat atau cepat. Kadang cepat, kadang lama. Tapi dampaknya pasti. Jadi saudara, mari kita hari ini putuskan mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Mau nggak ada duit mengasihi Tuhan, mau doa nggak dijawab, kita tetap mengasihi Tuhan. Mau Tuhan jawabannya tidak, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Hal yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, firman ini berkata bahwa Yesus datang menyelamatkan dunia karena apa? Kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada umat manusia. Yesus mau datang mengorbankan dirinya, melepaskan orang-orang dari dosa, memulihkan keadaan banyak orang diselamatkan. Dampak besar di dalam pelayanan Yesus, karena Yesus mulai pelayanannya dengan kasih kepada sesama. Saudara, kalau saudara mau memiliki pelayanan kehidupan yang berdampak, kasihi orang-orang. Engkau harus punya hati waktu engkau lihat orang, engkau memiliki hati Bapa yang mengasihi mereka. Karena Yesus datang, Dia memberi keselamatan kepada dunia. Dia membawa orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan kembali dekat dengan dirinya. Dia melepaskan orang-orang dari ikatan dosa karena kasih. Bahkan firman Allah berkata bahwa sebelum Dia menyembuhkan orang, hatinya harus berbelas kasihan dulu. Hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih kepada orang itu, baru mujizat terjadi. Saudara, kalau engkau mau melihat kehidupanmu berdampak, engkau harus mengasihi orang-orang.
Karena firman Allah berkata begini, kalau engkau tidak bisa mengasihi sesamamu yang kelihatan, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sekali lagi, kalau engkau tidak mampu mengasihi, mengampuni orang yang kelihatan, engkau tidak mampu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau engkau mau memiliki hidup yang berdampak, dasar dari pelayanan adalah memiliki hati Bapa, hati bagi banyak orang yang terhilang. Firman Allah saya tidak akan panjangkan. Pertama, kita harus mengasihi Allah, itu hukum yang utama yang pertama. Hukum yang kedua, hukum yang terutama yang kedua adalah kita mengasihi sesama. Di atas kedua hukum ini berdiri semua firman Allah, semua perintah-perintah Allah. Jadi saudara, mari kita memiliki hati yang mengasihi orang-orang. Waktu engkau lihat orang, engkau harus mengasihi mereka. Waktu engkau mau naik ke atas panggung dan melayani Tuhan, hatimu harus mengasihi semua orang yang duduk di situ. Di saat itu Tuhan akan memakai engkau. Engkau ke sekolah, ke kuliah, ke tempat kerja, engkau melihat orang-orang di sana, engkau harus mengasihi. Waktu engkau mengasihi orang-orang, orang-orang bisa merasakan itu. Orang-orang bisa merasakan itu. Di dalam kepemimpinan dikatakan bahwa people will not listen to you, will not follow your vision until they know you care. Orang-orang tidak akan mengikuti engkau. Orang-orang tidak akan mengikuti mimpi-mimpimu, rencana-rencanamu. Tidak akan mengikuti engkau kalau mereka tidak merasakan kalau engkau mengasihi mereka. Mereka baru mengikuti engkau waktu mereka bisa merasa bahwa engkau peduli dan engkau mengasihi mereka. Itu hukum kepemimpinan. Jadi saudara, it's easy. Jangan mulai pelayanan kita dengan dasar yang salah. Kita harus mulai dengan dasar kasih. Jangan dengan alasan atau dasar yang salah. Alasan atau dasar yang salah seperti karena kita mau bersaing, karena kita iri hati lihat orang lain lebih berhasil, karena kita ketakutan lihat orang lain yang begitu sukses. Dasar pelayanan kita karena kita mengasihi jiwa-jiwa. That's all. Karena kita mengasihi orang-orang, karena kita pengen melihat orang-orang diubahkan Tuhan. Itu dia. Itu dia. Karena kita pengen melihat Tuhan memulihkan banyak orang. Hanya itu. Hanya itu. Kita harus menjaga hati kita tetap bersih untuk tidak terpengaruh, oh gereja ini begini, kita harus seperti ini. Ya tidak salah belajar dari gereja lain atau kelompok lain, tapi salah kalau kita mulai mendasari ini karena mau bersaing, karena iri hati, nggak mau rendah hati, nggak mau mengakui kelebihan orang. Karena saudara lihat kelompok-kelompok yang sudah berhasil, gereja-gereja yang sudah berhasil, mereka sudah melewati proses pahit yang panjang yang mungkin kita belum lewati. Dan ini sudah musimnya mereka menuai apa yang mereka sudah menabur dengan air mata. Ini udah waktu mereka menuai dengan sukacita. Musim mereka menuai, musim kita baru menabur. Enggak apa-apa. Jaga hati supaya tidak punya motivasi yang salah. Tapi 100% kita mau mengasihi jiwa, mau melihat Tuhan mengubahkan orang-orang. Itu aja. Semoga sharing ini memberkati, dan saya percaya sharing ini memberkati kita semua. Renungkan ini berulang-ulang, minta Roh Kudus membawa ini lebih deep di dalam hati kita. Biar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Biar firman ini seperti jatuh di tanah yang subur. Oke, saya sampai di sini. Senang banget bisa sharing firman. Dan kalau ke Jakarta jangan lupa kontak-kontak ya. Ya kan, atau ada yang mau kuliah di Jakarta, hey, come to Lighthouse Church, man. Let's do it ministry together. Okay?
Shalom. Tuhan berkati. Bye.